Shalom dan selamat malam untuk kita semua. Kita bertemu lagi di dalam acara kumpulan penyegaran rohani keluarga daerah kependetaan Langkon dengan tema kita yaitu berjalan ke surga bersama keluargaku. Dan tajuk kita pada malam ini yaitu berdamai dengan diri sendiri. Sebelum saya mulakan, mari kita nyanyikan dahulu lagu pembuka kita. Aku bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Engkau kurniakanku sebuah keluarga, istri dan anak-anak, pemberian-Mu untuk ku bimbing menuju ke surga. Aku memuji-Mu atas kasih-Mu Tuhan. Kau telah memberkati keluarga ini. Aku mau berada di samping suamiku, memimpin anak-anak ke jalan yang benar. Satukan kami Bapa di dalam-Mu, dalam keluarga yang mencintai-Mu. Biarlah kasih kami kekal selamanya, berjalan ke surga bersama keluargaku. Telah kulihat anugerah dan kasih-Mu Tuhan, terpancar dari kasih ayah dan ibu. Ku mau menuruti bimbingan mereka dalam perjalanan menuju ke surga. Satukan kami Bapa di dalam-Mu, dalam keluarga yang mencintai-Mu. Biarlah kasih kami kekal selamanya, berjalan ke surga bersama keluargaku. Berjalan ke surga bersama keluargaku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan syurga, kami bersyukur dan terima kasih atas berkat yang Engkau telah berikan ya Bapa, dan sebentar lagi kami akan mempelajari sebuah pelajaran ya Bapa. Sediakan hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima dengan baik apa-apapun yang akan disampaikan, dan biarlah apa yang disampaikan ini berasal daripada-Mu dan hanya untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan semua ini kami minta di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami semua. Amin. Shalom sekali lagi kepada kita semua. Seperti yang saya katakan awal tadi, tajuk kita pada malam ini yaitu berdamai dengan diri sendiri. Saya mulakan dengan satu soalan untuk kita semua, yaitu apakah memberi itu lebih mudah? Apabila kita memberikan sesuatu, pasti ada yang bermain di pikiran kita, sama ada orang yang menerima itu akan menghargai pemberian kita, atau mungkin yang bersifat material, yaitu adakah saya berkecukupan sekiranya saya memberikan sesuatu kepada orang lain. Ada banyak yang menjadi pertimbangan kita, dan pastinya bukan mudah untuk memberikan sesuatu, terutama sekali jika dibandingkan dengan meminta. Meminta mungkin ada kalanya kita merasakan berat,
Namun tanpa kita sadar, kita juga banyak meminta di dalam kehidupan seharian kita. Kita minta disayangi, tidak kiralah meminta untuk disayangi daripada pasangan kita masing-masing. Mungkin juga seperti anak kecil yang meminta untuk disayangi oleh ibu bapa mereka. Kita semua pasti minta untuk disayangi. Dan kita juga minta untuk dibelikan sesuatu. Mungkin seperti anak kecil, apabila kita bawa dia jalan ke pekan, dia nampak mainan ke apa-apakah, dia akan minta belikan sesuatu. Mungkin juga barang keperluan sekolah. Mungkin untuk pasangan suami istri, istri meminta kepada suaminya untuk dibelikan alat solek yang baru, ataupun ibu bapa kita membelikan sesuatu untuk mereka di rumah. Kita juga meminta untuk diperhatikan ataupun perhatian daripada mungkin ahli keluarga kita, agar kita merasakan kita tidak ditinggalkan. Mungkin untuk dari segi pasangan kekasih, kita mau perhatian di orang. Kalau tidak, mungkin kita rasa adakah kita masih disayangi. Begitu juga dengan suami istri. Anak-anak kecil juga perlu perhatian agar mereka juga rasa disayangi di dalam keluarga, dihargai di dalam keluarga. Kita juga minta untuk ditanyakan. Kita mengharap agar keluarga kita, siapa-siapa sahabat kita, menanya kabarkah, adakah kita masih sehat. Kita minta mereka menanyakan kita sesuatu agar kita merasakan bahwa kita ini masih dikasihi, mereka masih mengingat kita. Kita juga kadang-kadang apabila kita mau sesuatu, kita akan tunjukkan clue-clue kita kepada keluarga agar kita ditanyakan. Jadi selain minta untuk dibelikan sesuatu, kita juga minta untuk ditanyakan. Dan kadang-kadang ada masanya juga kita minta agar orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Ini mungkin kita boleh tengok dari segi hari jadi. Kadang-kadang kita ingin ada surprise untuk kita daripada sahabat-sahabat dari ahli keluarga kita. Jadi kita mengharapkan sesuatu orang lain melakukan untuk diri kita. Jadi untuk kita pergi dalam lagi, kita ambil satu analogi untuk diri kita sendiri, yaitu sebuah gelas. Gelas ini fungsi dia adalah kita boleh memasukkan sesuatu ke dalamnya agar ia penuh. Jadi seperti gelas, kita akan penuhkan diri kita dengan berbagai perkara, seperti kita meletakkan dalam diri kita orang-orang yang kita kasihi. Kita punya hobi, kita punya kerjaya, dan banyak lagi. Namun ada kalanya gelas kita itu kosong dan tidak diisikan sesuatu, menyebabkan wujudnya mentaliti meminta di dalam diri kita. Itu adalah disebabkan kita gagal untuk berfungsi seperti gelas. Apabila kita gagal berfungsi sebagai gelas, maksudnya adalah kita sudah tidak lagi mengisi gelas-gelas kita. Dan ada beberapa sebab kenapa kita gagal berfungsi sebagai gelas. Pertama sekali adalah faktor penolakan, yaitu mungkin dalam hidup kita apabila kita melakukan sesuatu, kita telah ditolak oleh orang lain. Jadi apabila itu terjadi, kita merasakan bahwa kita tidak mau melakukan lagi, karena perasaan apabila ditolak itu sangat berat sekali. Dan kedua ialah dari segi kegagalan. Mungkin kita ada melakukan sesuatu, contohnya kita menghadiri satu pertandingan dan kita gagal untuk mendapat tempat. Mungkin tempat pertama, kedua, ketiga kita tidak dapat, kita gagal. Disebabkan itu kita sudah tidak lagi mau melakukan pertandingan itu, walaupun itu mungkin sesuatu bakat yang luar biasa untuk diri kita sendiri. Mungkin juga dari segi rupa kita sendiri. Apabila kita berhadapan dengan cermin, kita melihat diri kita sendiri, merasakan bahwa diri kita ini tidak cantik, tidak handsome, tidak lawak. Jadi dengan itu perasaan rendah diri itu sangat tinggi di dalam diri kita, menyebabkan kita tidak mempunyai semangat untuk melakukan apa-apapun. Mungkin juga disebabkan masa lalu kita. Kita telah mengalami satu pengalaman yang pahit dan menyebabkan kita tidak mau melakukan lagi. Mungkin contohnya kita belajar untuk main basikal. Dan apabila kita belajar, kita sering kali jatuh dan mungkin cedera parah. Disebabkan itu tidak lagi mau mempelajari untuk menaiki basikal. Mungkin juga disebabkan ketakutan.
Karena setiap kita mempunyai ketakutan kita masing-masing, dan disebabkan ketakutan itu kita tidak berani untuk melakukan. Walaupun kita rasa mau buat, kita boleh buat, tapi disebabkan takut itu terlalu besar, kita tidak sanggup melakukannya. Ataupun kita juga tidak tahu tujuan hidup kita, menyebabkan kita tidak melakukan apa-apa. Karena apabila kita habis belajar contohnya SPM, kemudian kita bertanya, kemana lagi saya mau pergi? Saya mau coba ini, saya mau coba itu. Tapi adakah itu hala tuju hidup saya? Menyebabkan itu kita pilih untuk berdiam diri, tidak melakukan apa-apa. Matius 22 ayat 39 mengatakan, dan hukum yang kedua sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan mengatakan sebelum kita mengasihi orang lain, kita harus mengasihi diri kita sendiri. Jadi persoalannya di sini, bagaimanakah kita boleh mengasihi orang lain sekiranya kita tidak mengasihi diri kita sendiri terlebih dahulu? Kita harus berdamai dengan diri kita dahulu, mengasihi diri kita sendiri. Dengan itu kita akan senang untuk berdamai, menerima dan mengasihi orang lain. Dan dengan itu barulah lengkap penurutan kita terhadap hukum tersebut. Sekiranya kita belum lagi berdamai dengan diri kita, masih lagi bermusuh dengan diri kita, ini akan memberi kesan kepada kita di dalam 3 aspek. Pertama sekali yaitu dari segi perhubungan. Perhubungan sama ada kepada ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita. Kita akan merasakan diri kita tidak mampu untuk berinteraksi dengan mereka. Kita mungkin akan lebih banyak menyendiri, mengurung diri kita sendiri di dalam bilik contohnya. Kita mungkin akan kelihatan sombong karena kita tiada keyakinan dalam diri kita sendiri untuk berinteraksi dengan orang lain. Kedua adalah potensi. Apabila kita mengasingkan diri dan tidak ingin melakukan apa-apa lagi, kita telah mensia-siakan potensi kita. Contohnya dalam bermain badminton, mungkin dalam sebuah pertandingan kita gagal untuk mendapatkan sebarang tempat ataupun pingat, menyebabkan kita merasa tidak berbakat dalam sukan tersebut. Walaupun sebenarnya potensi diri kita itu belum diasah sepenuhnya, ataupun mungkin pada saat itu pihak lawan mempunyai latihan yang cukup, yang intensif. Disebabkan rasa kegagalan kita itu, kita terus meninggalkan permainan itu tanpa mengetahui potensi sebenar diri kita. Dan yang ketiga adalah dari segi masa depan kita. Jika kita sentiasa merasakan bahwa tidak ada lagi yang boleh kita lakukan dalam hidup kita, maka masa depan kita akan terjejas seperti dalam kerjaya kita. Kita tidak akan berusaha apa-apa pun lagi, menyebabkan kita akan ketinggalan peluang-peluang yang baik untuk memperkembangkan lagi diri kita dan mempelajari sesuatu yang boleh mengubah keadaan hidup kita. Mungkin kita berasal dari keluarga yang kurang senang dan kita ingin mengubah hidup keluarga kita. Namun kita sendirilah yang menghalang diri kita daripada membuat perubahan tersebut. Ada satu kisah yang ingin saya kongsikan kepada kita semua pada malam ini, yaitu kisah tentang kutu loncat. Kutu loncat biasanya boleh melompat setinggi 200 hingga 300 lebih tinggi daripada ketinggian dia sendiri. Jadi pada suatu hari si kutu ini dimasukkan di dalam kotak macis, dan di dalam si kutu hanya mampu melompat mengikut ketinggian kotak itu sendiri. Dan selepas sebulan apabila dikeluarkan dari kotak itu, si kutu sudah tidak mampu lagi melompat dengan tinggi karena sudah biasa dengan ketinggian kotak macis itu. Jadi persoalan dia untuk kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pada saat ini. Apakah kotak macis kita sendiri, yaitu perkara-perkara yang boleh menghalang potensi penuh kita sendiri? Adakah masa lalu kita? Ataupun adakah apa yang dikatakan orang lain terhadap kita? Ataupun keadaan kita pada saat ini? Kita mengambil satu tokoh Alkitab yang boleh kita jadikan contoh, yaitu Daud ataupun Raja Daud. Apabila kita membaca cerita Daud, kita merasakan bahwa dia seorang yang luar biasa. Namun ceritanya bermula daripada orang-orang di sekelilingnya yang tidak yakin terhadap dia. Ayah dia sendiri tidak merasakan yang dia layak untuk menjadi seorang raja. Adik-beradik dia sendiri tidak yakin yang dia boleh menang dalam peperangan. Raja Saul tidak yakin bahwa Daud boleh mengalahkan Goliat. Dan Goliat sendiri memandang rendah terhadap Daud dan merasakan dia langsung tidak layak
sebagai musuh. Yang membuatkan Daud luar biasa adalah bukan disebabkan dia mengalahkan Goliat itu saja, walaupun dirinya itu jauh lebih kecil, tapi cara dia berdamai dengan dirinya sendiri. Walaupun dia tidak diyakini dan lebih-lebih lagi diperkecilkan oleh musuhnya, dia tetap kuat dan percaya dia boleh melakukan karena imannya begitu besar bahwa Tuhan berserta dengan dia. Cara kita untuk berdamai dengan diri kita sendiri adalah melalui respon kita terhadap percobaan-percobaan di dunia ini. Seperti mana dengan respon yang begitu kuat yang ditunjukkan oleh Daud, begitulah kita harus merespon percobaan dalam hidup kita agar kita mampu untuk menanganinya. Lihat gambar yang ada di screen sekarang. Pada pandangan kamu semua, manakah yang kelihatan kecil? Sudah pasti kalau kita tengok sekarang, kereta itu nampak kecil, bukan? Gambar yang kedua, gambar troli dan duit siling. Sudah pasti jawaban kita troli itu kecil. Dan gambar yang ketiga pula, antara skuter dan duit siling, kita juga boleh mengatakan bahwa skuter itu kelihatan kecil berbanding duit siling itu. Dan yang keempat adalah antara tong sampah dan duit siling. Juga kita mengatakan duit siling itu lebih besar dan tong sampah itu kecil. Dilihat kenapa objek-objek lain ini kelihatan kecil berbanding duit siling. Namun hakikatnya adalah objek-objek lain ini adalah pada saiz asal. Namun koin itu yang bersaiz besar. Ini adalah dipanggil big coin yang dilakukan oleh seorang artis seni bernama Skrekogel yang berasal dari Norwegia. Hasil seni yang cukup luar biasa. Gambaran itulah sepertinya respon kita terhadap masalah kita. Kita harus membuatkan bahwa masalah kita itu lebih kecil berbanding respon kita terhadap dia, terhadap masalah-masalah itu, agar kita mampu menanganinya. Di dalam kehidupan kita, jangan kita membiarkan iblis berkuasa dan membesarkan masalah-masalah yang kita hadapi dan membuatkan kita merasa kecil dan tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Kita harus yakin dan kembali kepada Tuhan untuk memohon pertolongan dan kekuatan. Dan itu adalah respon kita agar kita tidak diperkecilkan oleh masalah kita. 3 perkara yang boleh kita pelajari pada malam ini, yaitu pertama sekali, mencari keindahan di dalam diri kita sendiri. Kita belajar untuk menghargai apapun yang kita miliki. Yang kedua adalah jangan menjadi orang lain, karena setiap kita mempunyai jalan hidup dan kelebihan kita masing-masing. Dan yang ketiga adalah kita harus mengatasi batas kita sendiri untuk mengetahui potensi kita yang sebenar. Dan contoh terbaik daripada pelajaran ini adalah Nick Vujicic, ataupun nama penuh beliau ialah Nicholas James Vujicic, seorang evangelis dan pembicara motivasi dari Australia. Apa yang menarik tentang beliau adalah beliau dapat menemukan kedamaian dengan dirinya sendiri walaupun serba kekurangan. Tidak mempunyai tangan dan kaki disebabkan sebuah penyakit, namun itu tidak menghalang beliau untuk terus berjaya dalam hidup. Nice to see you. My name is Nick Vujicic and it's a pleasure to be with you. I have a wheelchair over there. It's my BMW 7 Series. Gonna take it to pimp my ride and get some spinning rims on it. And you know those fully pimped cars, you know, with hydraulics and stuff. You know how they bounce around and stuff. I want to get my wheelchair bouncing. Like if I can cross the road and go boom, boom, boom. It's really cool driving that thing around. I have no arms and no legs, and I was actually born this way. And there's no medical reason why this had happened. So I have no limbs, but I have my little chicken drumstick. Along the way, you might fall down like this. Ready? Right? Hello! Right? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up. I mean, you go home and tie the legs and arms of your brothers and sisters and like push them down and see how long it's going to take them to get back up. You know what I mean? You know, you can tell them that you'll see them tomorrow. You know what I mean? But this is the thing. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times,
If I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again and again and again. For as long as I try, there's always that chance of getting up. Does that make sense? And it's not the end until you've given up. And just the fact that you're here should persuade you that you have another chance to get back up. There's still hope. I'm not here today to tell you that I understand your pain. I don't know how it feels to be abused. I don't know how it feels to feel, quote, fat and you've got an eating disorder. I don't know how it feels to have a broken home. I don't know how it feels. But I know how it feels to have a broken heart. And I know how it feels to be alone. And I want you to know that I found my strength in Jesus Christ, and you're going to find your strength in whatever you find it in. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up like this. Sekian pelajaran untuk malam ini. Ingatlah bahwa jangan biarkan iblis menguasai kita sehingga kita merasakan kita tidak berdaya. Serahkan masalah kita kepada Tuhan dan memohon pertolongan daripadanya. Seperti di dalam Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan syurga, kami bersyukur dan terima kasih atas segala berkat-Mu ya Bapa. Dan sebentar tadi kami telah mempelajari bahwa kami harus mencari kedamaian di dalam diri kami masing-masing, agar kami dapat menuruti hukum-Mu. Kami juga dapat menyayangi, mengasihi orang-orang yang di sekeliling kami ya Bapa. Bantuilah kami ya Bapa dalam kehidupan seharian kami, dalam masalah percobaan kami setiap hari ya Bapa. Berilah kami kekuatan agar kami dapat terus menangani masalah kami, agar kami tetap kuat di dalam nama-Mu ya Bapa. Terus berkati kami selepas ini ya Bapa, apapun yang kami lakukan, biarlah kami terus diberkati oleh-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, semua ini kami minta di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami semua. Amin. Aku bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Engkau kurniakanku sebuah keluarga, istri dan anak-anak, pemberian-Mu untuk ku bimbing menuju ke surga. Aku memuji-Mu atas kasih-Mu Tuhan. Kau telah memberkati keluarga ini. Aku mau berada di samping suamiku, memimpin anak-anak ke jalan yang benar. Satukan kami Bapa di dalam-Mu, dalam keluarga yang mencintai-Mu. Biarlah kasih kami kekal selamanya, berjalan ke surga bersama keluarga
keluargaku. Telah kulihat anugerah dan kasih-Mu, Tuhan, terpancar dari kasih ayah dan ibu. Ku mau menuruti bimbingan mereka dalam perjalanan menuju ke surga. Satukan kami Bapa di dalam-Mu, dalam keluarga yang mencintai-Mu. Biarlah kasih kami kekal selamanya, berjalan ke surga bersama keluargaku. Berjalan ke surga bersama